Oke, berikutnya flashing akibat zat amoniak yang terlalu tinggi di dalam kolam. Hal ini bisa terjadi kalau kita terlalu banyak memberi pakan, sementara media filternya tidak mumpuni. Kali ini saya bakal coba membahas sedetail mungkin tentang ikan koi yang suka flashing. Oke, thank you bro. Next time kita lanjut lagi ya. Halo sobat koi, apa kabar koi lover? Bagaimana kondisi ikan koi Anda sekarang? Sehat-sehat kah? Ada jamur Aeromonas kah? Atau bahkan ikan koi Anda suka flashing sampai keluaran kolam? Garis bawahi hal di atas ikan koi yang suka flashing, karena kali ini saya akan coba membahas penyebab dan cara menanggulangi ikan koi yang suka flashing. Karena barusan saya habis kontekan sama salah satu teman saya yang berada di farm ikan koi di Jepang sana. Dan tadi saya bahas tuntas tentang penyebab dan cara menanggulangi ikan koi yang suka flashing. Oke, langsung saja kali ini saya bakal coba membahas sedetail mungkin tentang ikan koi yang suka flashing. Hal ini sangat disayangkan sekali kalau ikan koi Anda flashing sampai keluaran kolam dan tidak terselamatkan lagi. Makanya tonton terus video ini dari awal sampai beres, jangan di skip supaya tidak ada informasi yang terlewatkan yang akhirnya gagal paham. Pertama, saya bakal coba definisikan dulu tentang ikan koi yang suka flashing. Itu adalah ikan koi yang suka loncat-loncat ke permukaan air kolam bahkan sampai keluaran kolam. Dan berikutnya, ikan koi yang suka menggesek-gesekkan badannya ke tembokan kolam, itu bisa dikatakan ikan koi flashing juga. Nah, hal tersebut dikarenakan memang ikan koi merasa tidak nyaman dengan lingkungannya, atau ikan koi merasa tidak nyaman karena memang di badan ikan koi ada sesuatu yang mengganggu. Penyebab dan cara penanggulangannya, mari kita bahas satu persatu sampai tuntas. Yang pertama, flashing karena memang terkena parasit makro yang biasanya itu seperti kutu jarum, kutu hijau yang biasanya bundar kecil-kecil. Nah, untuk menanggulanginya, kalau memang yang terkenanya 1 atau 2 ekor, lebih baik angkat ikannya, cabutin kutunya, lalu berikutnya karantina ikan tersebut beberapa hari di tempat terpisah untuk masa pengobatan luka bekas kutunya. Sementara kalau yang memang terkena kutunya lebih dari 3 ekor, lebih baik satu kolam dikasih obat kutu, mungkin contohnya seperti kutu blast, kutulin, ataupun obat kutu yang lainnya. Untuk langkah berikutnya, Anda bisa menaruh ikan pembasmi kutu seperti ikan kapiat, ikan Sumatera, ataupun ikan yang lainnya. Oke, berikutnya flashing akibat zat amoniak yang terlalu tinggi di dalam kolam. Hal ini bisa terjadi kalau kita terlalu banyak memberi pakan, sementara media filternya tidak mumpuni untuk menyaring zat amoniak ataupun kotoran ikan. Sementara untuk cara menanggulanginya, yang pertama kita harus membekos dan membersihkan media filternya. Berikutnya, kita ganti air sebanyak 30-40%. Lalu berikutnya kita puasakan ikan selama 1 hari. Nah, disinilah pentingnya ikan dipuasakan supaya zat amoniak yang terbentuk dari kotoran ikan tidak terlalu tinggi. Jadi bukan hanya manusia saja yang perlu puasa, tapi ikan juga perlu puasa supaya zat amoniak yang terbentuk dari kotoran ikan tidak terlalu tinggi ataupun tidak berlebihan yang nantinya bisa berbahaya bagi ikan koi Anda. Nah, bisa dilihat secara langsung untuk media filternya, ini untuk jaring nelayannya sudah dilapisi oleh kerak air.
Oke, berikutnya flashing karena memang pH air terlalu rendah. Hal ini biasanya untuk kolam koi outdoor yang habis terkena hujan deras. Nah, sementara untuk menanggulanginya, Anda bisa mengganti air sebanyak 20-30%. Lalu, gunakan media filter yang menunjang seperti kulit kerang oyster, karang jahe, ataupun media filter yang lainnya. Nah, dari beberapa penjelasan di atas, bisa ditarik kesimpulan kalau ikan koi suka flashing itu ada beberapa faktor. Yang pertama, mungkin ikan koi merasa tidak nyaman dengan lingkungannya. Yang kedua, mungkin ikan merasa tidak nyaman karena memang di badan ikan ada sesuatu yang mengganggunya. Oke Sobat Koi, mungkin itu informasi yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat bagi Anda. Dan next time, saya akan coba berbagi informasi yang lainnya. Terima kasih dan salam Koi Lover!